Meskipun sulit ku upayakan. Hai. Salam ngeteh dulu. Well, selamat datang Reza di Jakarta. Mudah-mudahan benar-benar ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang jauh lebih besar lagi. Itu harapan kita bersama ya. Ya, kembali lagi selamat datang dengan selamat. Dan juga semalam kedatangan disambut oleh Kak Emma ya, dan juga tim manajemen dan beberapa konten kreator juga ada ya, gue lihat gitu kan. Dan juga ada beberapa sepertinya ada fansnya juga yang sempat datang juga ya, untuk menyambut kedatangan Reza. Dan ya cukup mewakili, terima kasih yang sudah menyambut Reza. Well, itu. Dan yang kedua mungkin gue perlu sampaikan, tidak kalah penting, kembali lagi gue coba kampanyekan terkait dengan programnya Teh Meli, repromotion adalah langkah sebelum promosi itu dilakukan, yaitu dia sudah istilahnya menyimpan lagunya Reza di Spotify. Nah, tinggal apa yang bisa kita perbuat. Gue udah beberapa buat konten sebelumnya, beberapa konten terkait bahwa ini adalah suatu hal yang penting. Tolong buat teman-teman sempatkan sedikit saja waktunya gitu kan. Yang biasanya mungkin nonton Reza, komen-komen memuji atau apapun lah bentuknya, itu menghabiskan cukup waktu di situ kan. Nah, sekarang coba sisihkan sedikit waktu buat teman-teman melakukan pre-save dan juga melakukan subscribe di singlenya Reza yang ada di Spotify atau di iTunes, Apple Music ya. Karena ini adalah bentuk langkah nyata yang gue pikir ini bisa membuat dampak untuk singlenya Reza gitu. Membuat dampak single Reza, dan mudah-mudahan singlenya Reza bisa memasuki playlist Spotify. Wah, itu goks banget, damage-nya parah kalau bisa masuk ke situ. Dan kalau lihat dari animo masyarakat, animo subscriber gue yang setiap gue upload video itu penontonnya lumayan banyak, dan juga di beberapa channel lain juga penonton tentang Reza ini banyak. Jadi gue rasa ini bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Jadi sekaranglah waktunya untuk kalian melakukan pre-save ya, melakukan pre-save. Gue lupa, harus ini gue tampilkan tadi di awal ya. Jadi sudahkah Anda melakukan pre-save? Lakukan kalau memang belum, dan juga melakukan subscribe. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi selamat datang, yang kedua adalah ini, lakukan pre-save. Yang ketiga, jadi yang ketiga nih gue juga punya harapan buat teman-teman para konten kreator lain atau YouTuber gitu kan, yang lebih besar khususnya gitu kan, atau sama jumlah subscribernya dengan gue atau di bawah pun, istilahnya meminta tolong juga untuk kalian-kalian yang terhormat yang subscribernya besar, untuk menggaungkan atau untuk mempromosikan aksi pre-save single Reza Beban Cinta 2 ya. Gua harap kalian bisa juga membuat video-video, entah itu berbentuk tutorial, entah itu berbentuk live, entah itu berbentuk reaction atau pembahasan. I don't care. Harapannya intinya teman-teman bisa buat itu untuk teman-teman khususnya konten kreator. Dan buat teman-teman yang mungkin memiliki followers juga di sosial media lain juga memposting hal ini supaya jangkauan informasi jauh lebih luas dan benar-benar Reza mendapatkan istilahnya pre-save yang banyak atau polling yang banyak gitu kan, banyak orang yang menanti. Karena itu menurut gue adalah suatu hal yang sangat penting. Ini adalah bentuk langkah awal ya, langkah awal yang bisa kita lakukan, langkah nyata yang bisa kita lakukan kalau kalian benar-benar istilahnya menyayangi Reza dan berharap karirnya Reza besar. Ini langkah awal, adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. So, gempur kalian, ayo gempur dong. Masa nggak bisa? Itu 3 poin yang gue sampaikan. Selanjutnya mungkin kita lihat video
kedatangan Reza ya. Jadi ada beberapa poin juga gue mau sampaikan. Selalu ada yang mau disampaikan Alsimo ya. Well, mudah-mudahan bisa mengeducate gitu lah. Mudah-mudahan bisa mengedukasi. Ayam tetangga bangun. Oke, let's see the video. Gue pakai ini dulu. Oke, let's see. Jadi gue ambil sedikit potongan momen langsung kelihatan Rezanya. Kalau nunggunya nanti kelamaan nanti video gue karena itu juga milik channel lain ya yang semalam live. Oke, heboh ya, heboh. Aduh, capek ya Reza perjalanan. Gue tuh ngerasain kalau terbang pesawat tuh, kayaknya capek banget. Terbangnya sebentar. Kadang-kadang perjalanan kan dari satu kota ke kota lain tuh kalau yang paling jauh ya paling 2 jam gitu kan. Cuma dari mulai berangkat kita udah capek kan, siap-siap perjalanan ke bandara. Lagi kalau kayak gue dari Bogor ke Soekarno-Hatta tuh bisa 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam kalau macet. Hai, berpelukan virtual hug, hai. Mau ya capek dan sudah di bandara kadang-kadang suka delay. Aduh, ngeselin banget kalau udah delay. Tapi kadang-kadang memang ada faktor operasional dan lain sebagainya sehingga harus delay ya, pesawatnya harus terlambat. Dan belum ini perjalanan nih, sudah sampai bandara kadang-kadang kita masih capek ya untuk ngambil tas. Terus apalagi sekarang ada pemeriksaan terkait dengan vaksin, PCR gitu kan. Jadi ngantri gitu kan. Oh, ini ada, sepertinya ada fans. Oh, ini karyawan bandara deh kayaknya. Kayaknya dia pakai name tag, pakai kartu pengenal ID card dengan seragam. Oke. Targetnya mau ini apa? Dipakai. Oke, coba lagi. Sekali lagi, coba kalian perhatikan apa yang dilakukan. Adab ya, adab. Ini salah satu yang gue suka dari Reza ya. Didikan orang tua, sudah pasti lingkungan. Hai ayam, banyak yang nanyain kamu di sini. Kenapa gue jadi lebih bangga kalau ada ayam ribut ya? Iya, well, ini adab ya. Yang dipertontonkan Reza adalah adab dia, apa istilahnya, salam ya. Ya, bagaimana dia menghormati orang yang usianya jauh lebih tua. Well, even though gitu kan dia sekarang terkenal gitu kan, viral, walaupun memang kalau untuk status apa ya resmi artis apa besar yang apa istilahnya masuk yang sudah punya hits memang belum ya. Tapi kan dia cukup dikenal. Bisa aja kan dia cuma salaman. Halo kak. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia salim, dia taruh tangan si pemilik tangan di keningnya. Let's see. Ini adab. Yuk kasih jalan. Nah, inilah orang yang harus kita banggakan sebagai orang Indonesia, adat-adat ketimuran yang kok malah Emma. Emma bukan sih? Oh bukan. Aku pikir Emma tadi sudah pertama. Ini. Oke. Pakai baju. Oh, dikasih baju. Kaos baru. Disuruh pakai kaos. Kaos yang dipakai oleh tim-tim penyambut ya. Oh. Gak mau gelai. Dia gak mau dah. Ini lagi adab. Gak mau ya.
Walaupun yang dibuka adalah blazer ya, walaupun di dalam dia masih pakai sepertinya juga tangan panjang ya, tapi dia nggak mau buka itu karena mungkin akan memperlihatkan lekuk tubuhnya, atau kita nggak tahu ya, dalaman itu berbentuk yang agak sedikit apa ya, maksudnya buka ketat atau apa ya, pokoknya yang agak sedikit menempel dan bisa memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ketika disuruh buka blazer dia nggak mau. Well, respect that for that. Pakai aja. Gak mau. Oke, akhirnya didobel. Pilihan yang pintar. Pilihan yang pintar. Iyalah, mendingan gue juga. Ya, mending didobel gitu. Oke, dia coba pakai itu. Well, ya. Ini yang tadi gue bilang bahwa gue mau coba tampilkan, dan ada yang mau ada beberapa poin. Ada beberapa poin yang mau gue sampaikan terkait video kedatangannya Reza. Salah satunya adalah kita belajar di sini tentang adab. Ya, kita belajar sedikit tentang adab, perilaku, attitude, ya, perilaku, attitude. Ini banyak sekali attitude yang diperlihatkan oleh Reza, walaupun sudah istilahnya di YouTube gitu ya, terkenal gitu kan, tapi tetap memegang teguh adat ketimuran. Oh oke, langsung ada wawancara. Ya, jadi gue potong sedikit ya. Ini gue potong. Tadi sebenarnya ada wawancara di situ, dan nanti ada wawancara lagi kalau nggak salah, dilanjutkan wawancaranya. Foto-foto, ini adalah momen foto-foto ya. Ya, nanti ke depan Reza akan lebih banyak lagi yang akan minta foto. Jadi ini hal-hal yang nanti istilahnya di luar ekspektasi ya, di luar ekspektasi, mungkin lagi jalan kemana. Dan harapannya nanti respon atau reaksi dari Reza ketika ada yang meminta juga bisa bijak ya. Walaupun capek gitu kan, tapi ya namanya fans itu ya inginnya ya permintaannya kadang-kadang dipenuhi gitu kan, ingin foto dan lain sebagainya. Nanti akan lebih banyak lagi gua rasa tuntutan untuk foto bareng dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah Reza harus benar-benar jaga kesehatan, tidak hanya menjaga stamina untuk konser, tapi untuk hal-hal yang di luar ekspektasi tadi, di perjalanan ketemu orang. Dan nah ini mulai lagi ya wawancara, dan ya nggak hanya foto, mungkin nanti ada yang tiba-tiba, Kak boleh dong live IG sama aku. Oke, ini Putri ya? Iya, tadi ada yang cariin Putri. Iya. Iya, sapa dulu dong Putri. Bukan maskernya dong. Sapa Hai. dulu. Hai. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. iya. Jadi Putri yang dampingin Reza di sini. Dia ada jadi Putri yang dampingi Reza di Jakarta ya teman-teman. Putri dampingi. Putri sepupunya Reza apa keponakannya Reza? Sepupu 2 kali. Oh, sepupu 2 kali. Sepupu 2 kalinya Reza, maksudnya gimana sih? Buat teman-teman yang tahu, yang paham ya, mohon maaf ya, gue nggak tahu. Jadi kan mendingan ngaku tidak tahu. Tolong jelaskan di kolom komentar yang dimaksud dengan sepupu kedua itu gimana ya maksudnya. Thank you buat kalian yang bisa menjawab. Oh iya. Sepupunya Reza, Lelanya lagi kuliah ya? Tuh guys, sudah dijawab ya. Nanyain Lelanya kemana? Lelanya kan kuliah, jadi nggak bisa ikut. Oh ya. Jadi mendampingi Reza di sini ada Putri, Lelanya sedang kuliah, sibuk belajar kuliah ya. Yalah, pendidikan tetap penting ya. Walaupun tidak bisa ikut, ya mudah-mudahan Lela yang sedang menjalani kesibukannya berkuliah juga bisa menjalaninya dengan baik, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, tuh guys, Lelanya lagi kuliah, jadi yang backup sekarang Putri. Oke. Jadi emang yang backup Putri, dan memang
apa ya, Reza juga perlulah ditemani dengan orang yang paling dekat, karena di Jakarta ini walaupun ada KMA, tapi kan belum cukup lama istilahnya hidup bersama Reza gitu, masih tergolong baru gitu kan. Ya jadi ini dia tetap membawa putri yang ya mungkin secara usia juga tidak terlalu jauh, jadi mungkin bisa apa ya, ya ada kalanya kan orang pengen lagi moodnya drop, pengen curhat-curhat yang dengan orang yang mungkin dia lebih percaya, bukan tidak percaya kepada KMA dan lain sebagainya, tapi mungkin ada kecocokan atau ada apa ya, gue merasa nyaman deh kalau gue ngobrol sesuatu tentang apa yang gue alami saat ini, yaitu mungkin nanti putri bisa menjadi tempat Reza meluapkan apa ya, mungkin ada emosi-emosi tertentu, kecapean atau apa gitu kan, karena itu kan harus dikeluarkan yang kayak gitu-gitu. Kalau dipendam sakit hati nantinya, jadi apapun yang kita rasakan memang ada baiknya untuk dikeluarkan. Oke, ya masih banyak yang ikut merekam. Ini kali ini kayaknya nanti akan banyak update-update dari teman-teman yang di Jakarta yang punya akses ya kedekatan dengan Reza. Kan banyak nih video-video nih. Kemarin di teman-teman yang di Makassar sudah juga ya, maksudnya melakukan itu gitu kan, karena punya akses dekat dan sering buat konten. Dan ini kayaknya waktunya teman-teman yang di Jakarta nih. Oke. Ini menghampiri ayahnya Reza. Masih kayaknya. Ini pegangin nih, aku mau ini. Ke papanya Reza dulu ya. Oh ini. Masuk gang bentar. Nah, ini bapaknya Reza. Salam kenal. Didampingi ayahnya, berarti bertiga ya, ada putri, ada ayahnya ya, dan Reza ya, bertiga datang ke Jakarta. Lihat aja, ayahnya begitu sama adabnya, membungkuk. Waktu memberi salam dia tetap membungkuk, gunakan dua tangan. Nih. Jadi nggak salah kalau Reza juga memperlihatkan adab-adab kesopanan terhadap orang yang apa ya, baru, mungkin lebih tua atau mungkin sama, tapi tetap memperlihatkan etika, attitude yang bagusnya. Ini salah satunya kita lihat sendiri dari orang tuanya. Bapak sudah membesarkan anak yang punya attitude yang baik. Terima kasih. Perhatikan gesturnya. Bapaknya nih bingung gitu kayaknya terlihatnya. Maksudnya bingung apa? Aduh, gimana nih? Antara bingung dan senang maksudnya. Dari posisi dia berdiri, dia merapikan sesuatu yang tidak perlu dirapikan, gugup, mungkin banyak kamera, ada orang yang menghampiri, wajah-wajah yang tidak dikenal mungkin, atau mungkin pernah ketemu tapi kan istilahnya belum kenal banget gitu loh. Dia scratching atau menggaruk. Gue yakin nggak gatal kan itu Pak, tapi Bapak lebih ke canggung ya. Canggung, bangga, haru gitu kan dengan apa yang dia lihat di depan. Mungkin banyak orang-orang yang berpakaian rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng yang menghampiri, sementara saya dari desa gitu kan. Ini yang tersirat gitu kan. Jadi apa ya, kecanggungan dan juga ada kebanggaan di matanya gitu kan. Gue tuh sampai di Jakarta ini bukan main gitu kan, gue itu istilahnya membawa anak gue ini yang harapannya akan besar. Sapa dulu Pak, fansnya Reza. Sapa dulu, oke. Dari luar negeri se-Indonesia banyak. Tadi dari Amerika ada, Brunei ada, terus apa lagi tadi itu? Dari Hong Kong. Hong Kong, Belgia. Terima kasih atas dukungannya. Oke. Sama-sama Pak. Iya. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa berkata-kata panjang nanti nanti keluar air mata loh kalau ada. Oh iya. Iya, lihat ya, dia tidak siap. Bapak ini juga sebenarnya Bapak ini
antara siap dan tidak ya, maksudnya siapnya dalam arti di kondisi seperti ini gitu loh. Siapnya di kondisi seperti ini, di kondisi di mana ayahanda dari Reza ini akan juga mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dan banyak orang juga ya nggak ketemu Rezanya, ketemu ayahnya pun jadilah kan gitu. Jadi tetap orang akan apa ya, akan memberikan perhatian kepada orang-orang yang terdekat, dan ayahnya mendapatkan itu, dan dia tidak antara siap dan tidak ya di kondisi seperti ini. Masih canggung, masih malu gitu kan. Ini yang diperlihatkan, tapi ini suatu hal yang gue sih tersentuh ya, maksudnya gue tuh kalau jadi orang tua dengan kondisi seperti ini gitu kan, mungkin akan memperlihatkan hal yang sama. Sekalipun kita kalau dulu ya biasa aja orangnya gitu kan, ya mungkin agak sedikit barbar juga kalau dengan lingkungan yang kita nyaman gitu kan, bercanda apa cool gitu kan. Tapi kalau dihadapkan dengan kondisi seperti ini kan suatu hal yang berbeda. Semangat Yang ya Pak. iya yang Semangat ya Pak. yang jelas saya senang banget. Lalu Alhamdulillah. singlenya trending 1 se-Indonesia, seluar negeri. Amin. Bapak juga sehat-sehat selalu ya. Amin ya insyaallah. Rencananya habis ini kita mau langsung istirahat ya Pak. Langsung bisa. Kita lihat aja nanti nak ya gimana. Ya, Kita lihat saja nanti ya nak, gimana dia memanggil nak ke orang yang bertanya. Bangga dan senang harusnya orang yang dipanggil nak sama seorang ayah yang kayak begini nih. Ayah yang berhasil mendidik anak perempuannya dengan etika kesopanan yang tetap dijaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap deh balas salam. Tanya tuh. guys, kita sambil jalan ya. Maaf ya kalau kameranya goyang. Ya, dimaafkan. Lembut banget ini. Ini kayak dari tim ESG itu ya, SG itu ya. Biar Rezanya istirahat dulu. Karena equipmentnya sedikit lengkap. Istilahnya dia pakai gimbal supaya handphonenya atau alat perekamnya tidak goyang-goyang ya. Itu di tenteng itu. Kalau pada masih stay tune sih, udah malam. Mau live lagi, udahlah istirahat Reza. Kasihan. Mana? Ya, kita suruh kamu ngomong lah. Oke, ini menjelang closing. Reza. Reza. Oh, Reza. Di mana dirimu? Oh, Reza. Closing mau ditutup. Oh, Reza closing dulu. Reza udah lelah katanya, Reza istirahat. Oke, di closing aja. Reza sudah selalu stay buat Reza di sini. Reza sudah sampai alhamdulillah. Nanti kita apa namanya? Ketemu lagi di lain waktu. Salam live. Dadah. Assalamualaikum. Apa? Beban Cinta 2 Reza. Woi, beban cinta. Oke, beban cinta. Langsung mati sih. Tuh Reza. Diulang lagi. Ya, itu selesai ya. Reza menutup live. Ini dong yang bagus. Gue mau lihat Reza yang bagus. Mau berhentinya pas Reza yang bagus. Ah, gini. Ya itu. Selamat datang sekali lagi buat Reza. Kalau boleh gue ulang dari awal sedikit. Selamat datang untuk Reza. Poin pertama. Poin kedua buat teman-teman yang belum melakukan pre-save dan juga subscribe di Spotify, lakukan segera sebelum lagunya launching sehingga bisa terbaca bahwa peminatnya banyak dan bisa trending topik juga nanti di Spotify ini. Yang ketiga, buat teman-teman kreator yang terhormat yang mungkin jauh lebih besar channelnya dari saya dan juga membahas tentang Reza, mudah-mudahan bisa juga mengedukasi fansnya dengan membuat konten terkait bagaimana melakukan pre-save ataupun subscribe di Spotify, karena tidak semua orang paham tentang hal ini.
ada beberapa yang juga yang mungkin bingung gitu untuk melakukan tapi ingin melakukan. Jadi kita manfaatkan suara yang sebesar-besarnya atau apa istilahnya preset sebanyak-banyaknya dari teman-teman subscriber. Jadi mudah-mudahan teman-teman lain konten kreator lain melakukan hal ini dan terus menyebarkan hal-hal baik gitu kan, hal-hal yang positif. Dan yang keempat, buat teman-teman subscriber yang khususnya di Alsimo juga tetap menyuarakan ketika Anda berkomen di channel-channel lain, menonton di channel lain. Aduh, sampai batuk. Tetap suarakan terkait dengan melakukan pre-save ini. Jadi gue pesan itu. Kayak semalam aja tuh gue sampai gue copy paste tuh di channel semalam ada yang live itu. Tolong suarakan pre-save, tolong suarakan pre-save itu sampai gua ulang-ulang sampai keriting tangan gue itu. Karena menurut gue itu adalah hal penting ketika semalam tuh ada live yang jumlahnya ribuan penontonnya. Menurut gue itu adalah momen yang bisa dimanfaatkan untuk menyiarkan gitu kan, mumpung penonton lagi fokus. Dan bisa diulang-ulang karena kalau live itu kan kadang-kadang ada orang yang baru datang, jadi ya tetap berulang-ulang menyampaikan pre-save gitu kan, supaya benar-benar orang melakukan ini dan akhirnya Reza mendapatkan polling yang banyak. Well, itu mungkin dari gua terkait dengan kedatangan Reza. Mudah-mudahan bisa menjalankan kerja ke depan dengan Kak Meli dan thank you atas pelajaran tentang attitude, dan gue percaya attitude jauh lebih bisa mengantarkan kita kepada masa depan yang lebih baik gitu ya. Jadi knowledge aja, pengetahuan aja tidak cukup kalau kita tidak mempunyai attitude yang baik. Orang lebih suka attitude yang baik ketimbang orang yang kepintaran gitu. Jadi lebih suka attitude yang baik, karena dari attitude yang baik dia bisa mendapatkan masa depan yang jauh lebih besar, bahkan mengalahkan orang yang punyai ilmu gitu. Itu bedanya. Oke, buat teman-teman sehat-sehat, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, tetap dukung Reza, tetap yang belum melakukan pre-save lakukan pre-save. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.